Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Teologi Islam yang beranggotakan Asra'il Muhammad, Hernawati, dan Sofia Hamidah. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai materi Sekte Salaf. Sekte Salaf, Imam Ahmad bin Hambal dan Ibnu Taimiyah. Kata salaf secara etimologi dapat diterjemahkan menjadi terdahulu atau leluhur. Menurut terminologi, terdapat banyak definisi yang dikemukakan oleh para pakar mengenai arti salaf. Di antaranya, menurut Asy-Syahrastani, ulama salaf adalah yang tidak menggunakan takwil dalam menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat dan tidak mempunyai faham tasybih atau antropomorfisme. Sementara itu, Mahmud al-Bishri menyatakan bahwa salaf sebagai sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in yang dapat diketahui dari sikapnya menampik penafsiran yang mendalam mengenai sifat-sifat Allah yang menyerupai segala sesuatu yang baru untuk mensucikan dan mengagungkannya. Asal penamaan salaf dan penisbahan diri dalam manhaj salaf adalah sabda Nabi Muhammad SAW kepada putrinya Fatimah Az-Zahra, "Fa innahu ni'mas salafu ana laki," yang artinya, karena sesungguhnya sebaik-baik salaf bagi kamu adalah saya. Aliran salaf menggunakan metode tekstual yang mengharuskan tunduk di bawah nakli dan membatasi wewenang akal pikiran dalam berbagai macam persoalan agama, termasuk di dalamnya akal manusia tidak memiliki hak dan kemampuan untuk menakwilkan dan menafsirkan Al-Quran. Menurut Harun Nasution, secara kronologis, Salafiyah bermula dari ajaran Imam Ahmad bin Hambal. Lalu, ajarannya dikembangkan oleh Imam Ibnu Taimiyah, kemudian disuburkan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, dan akhirnya berkembang di dunia Islam secara sporadis. Sementara itu, William Montgomery Watt, beliau ini seorang sejarawan Islam di dunia Barat, menyatakan bahwa gerakan Salafiyah berkembang terutama di Baghdad, yaitu pada abad ke-13. Pada masa itu, terjadi gairah menggebu-gebu yang diwarnai fanatisme di kalangan kaum Hambali. Sebelum akhir abad itu, terdapat sekolah-sekolah Hambali di Yerusalem dan Damaskus. Di Damaskus, kaum Hambali makin kuat dengan kedatangan para pengungsi dari Irak yang disebabkan serangan Mongol atas Irak. Di antara para pengungsi itu terdapat satu keluarga dari Haran, yaitu keluarga Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah adalah seorang ulama besar penganut Imam Hambali yang ketat. Baik, di sini saya akan menjelaskan karakteristik menurut Ibrahim Madzkur. Menurut Ibrahim Madzkur, sekte salaf ini mereka lebih mendahulukan riwayat atau nakli daripada dirayah atau akli. Dalam persoalan pokok-pokok agama dan persoalan cabang-cabang agama hanya bertolak dari penyelesaian Alkitab dan As-Sunnah. Dan mereka juga mengartikan ayat-ayat suci Al-Quran sesuai dengan makna lahirnya dan tidak berupaya untuk mentakwilnya. Dan juga mereka itu mengimani Allah Subhanahu wa taala tanpa perenungan lebih lanjut atau zat Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempunyai paham antropomorfisme atau menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, apabila melihat karakteristik yang dikemukakan Ibrahim Madzkur di atas, tokoh-tokoh berikut ini dapat dikategorikan sebagai ulama salaf. Siapa saja ulama salaf itu? Nah, ulama salaf itu seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Umar bin Abdul Aziz, Az-Zuhri 4, Ja'far As-Shadiq, dan para imam mazhab yang 4 itu. Siapa saja 4 imam mazhab itu? Yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Selanjutnya, ada pemikiran teologi menurut Imam Ahmad bin Hambal. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, dalam memahami ayat suci Al-Quran, Imam Ahmad bin Hambal lebih suka menerapkan pendekatan labzi atau tekstual daripada pendekatan takwil.
Dengan demikian, ayat suci Al-Quran yang mutasyabihat diartikan sebagaimana adanya. Hanya saja penjelasan tentang tata cara atau kaifiat dari ayat tersebut diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya menurut Imam Ahmad bin Hambal tentang status Al-Quran, ia mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak diciptakan. Hal ini sejalan dengan pola pikirnya yang menyerahkan ayat-ayat yang berhubungan dengan sifat Allah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan bagi Imam Ahmad bin Hambal, iman adalah perkataan dan perbuatan yang dapat berkurang dan bertambah. Dengan kata lain, iman itu meliputi perkataan dan perbuatan. Dan iman itu bertambah dengan melakukan perbuatan yang baik dan akan berkurang ketika mengerjakan kemaksiatan atau melakukan keburukan. Nah, menurut Imam Ahmad bin Hambal, pemikiran teologi juga dikemukakan oleh seorang ulama besar, yaitu Ibnu Taimiyah, yang dimana seperti dikatakan Ibrahim Madkur adalah sebagai berikut. Ibnu Taimiyah berpikiran bahwasanya pemikiran teologi itu di sekte salaf sangat berpegang teguh pada nas Al-Quran dan hadis, tidak memberikan ruang gerak kepada akal, berpendapat bahwa Al-Quran mengandung semua ilmu agama. Di dalam Islam yang diteladani hanya 3 generasi saja. Apa saja? Yaitu ada sahabat, tabi'in, dan tabi'at tabi'in. Serta ada Allah memiliki sifat yang tidak bertentangan dengan tauhid dan tetap mentanzihkannya. Seperti itu. Nah, menurut Ibnu Taimiyah juga dalam pemikiran teologi sekte salaf, dalam masalah perbuatan manusia, Ibnu Taimiyah mengaku 3 hal. Yang pertama, Allah pencipta segala sesuatu termasuk perbuatan manusia. Yang kedua, manusia adalah pelaku perbuatan yang sebenarnya dan mempunyai kemauan serta kehendak secara sempurna, sehingga manusia bertanggung jawab atas perbuatannya. Dan yang ketiga, Allah meridhoi perbuatan baik dan tidak meridhoi perbuatan buruk. Itulah menurut pemikiran teologi sekte salaf menurut Ibnu Taimiyah. Perkembangan Salafiyah di Indonesia, yaitu diawali oleh gerakan-gerakan Persatuan Islam atau Persis atau Muhammadiyah. Gerakan-gerakan lainnya pada dasarnya juga dianggap sebagai gerakan ulama salaf, tetapi teologinya sudah dipengaruhi oleh pemikiran yang dikenal dengan istilah logika. Dalam perkembangan berikutnya, sejarah mencatat bahwa Salafiyah tumbuh dan berkembang pula menjadi aliran atau mazhab atau paham golongan, sebagaimana Khawarij, Mu'tazilah, Maturidiyah, dan kelompok Islam klasik lainnya. Salaf bukanlah suatu harokah, bukan pula manhaj hizbi atau fanatisme golongan, dan bukan pula manhaj yang mengajarkan taklid dan kekerasan. Tetapi manhaj salaf adalah ajaran Islam sesungguhnya yang dibawa oleh Nabi SAW dan difahami serta dijalankan oleh para salafus sholih radhiyallahu anhu yang ditokohi oleh para sahabat, kemudian para tabi'in, dan selanjutnya tabi'at tabi'in. Imam Hambali adalah salah seorang tokoh ulama salaf yang mempunyai ciri khas dalam pemikirannya, yaitu lebih menerapkan pendekatan lafizi atau tekstual daripada pendekatan takwil. Kemudian, beliau menyerahkan atau tafwid makna-makna ayat dan hadis mutasyabihat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian ulama salaf lainnya adalah Ibnu Taimiyah, merupakan tokoh salaf yang ekstrim karena kurang memberikan ruang gerak leluasa pada akal. Ia adalah murid yang mutaqi, waro, zuhud, serta seorang panglima dan penentang bangsa Tartas yang berani. Ibnu Taimiyah tidak menyetujui penafsiran ayat-ayat mutasyabihat. Menurutnya, ayat atau hadis yang menyangkut sifat-sifat Allah harus diterima dan diartikan sebagaimana adanya, dengan catatan tidak mentasjimkan, tidak menyerupakannya dengan makhluk, dan tidak bertanya-tanya tentangnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.